Yang paling bagus yang ini yang paling bagus. Namanya Ngara. Karena dia kalau tunggang kuda itu bukan asal tunggang saja, atur kendali, cara atur kendalinya begitu. Mengerti mau kuda itu di mana begitu. Pertama kali sejak dia umur 7 bulan, itu bertemu Ngara pertama kali. Saya pergi ke kampung untuk ambil dia, bawa ke sini untuk dilatih menjadi joki begitu. Ngara mulai awal tunggang kuda itu saat umur 3 tahun lebih. Dia tunggang 1 ekor anak kuda kecil. Terus Ngara, saya pukul pantat kuda tuh, kudanya lari, terus Ngara terjatuh. Nangis tidak mau tunggang kuda. Terus saya kasih uang dia supaya tunggang kuda lagi. Supaya kuda lari, soalnya dia nggak mau pukul kudanya, jadi kudanya nggak mau jalan gitu. Jadi saya pukul pantatnya supaya kudanya lari, bawa dia gitu. Terus jatuh, dia sampai pecah kepalanya. Iya, darah. Itu bawa ke rumah sakit sama dia. Setelah itu pulang, besoknya tunggang lagi kuda gitu. Ya, bujuk dia dengan uang 5.000 saja. Ya nih, yang ini bekas pecah nih kepalanya. Iya, waktu dia umur 6 tahun pecah nih. Sudah tunggang kuda, sudah bisa tunggang kuda, kudanya belok tabrak. Yang ini yang bekas pecah yang umur 3 tahun setengah ini. Ini yang 3 tahun setengah. Pecahnya ini yang umur 6 tahun, ini umur 3 tahun setengah. Kalau nara bantal dibukulin nggak? Pukul. Iya. Sama siapa? Sama siapa? Pernah ya? Sering nggak? Sering. Semuanya hobi kuda. Pedagang. Mana Ngara? Hei, Mangara, hei, ada, Amangarat, hei, tuh. Nah, pertama sih dia nggak mau. Ada adik saya yang sudah meninggal, almarhum ini, pukul dia pakai kayu. Harus naik kuda. Pas naik kuda, di sini juga naik kudanya cross, langsung jatuh dia, kepalanya bocor. Di buku Nara atau di buku kudanya? Di buku Naranya. Cuma ya adik saya ini cara latih jokinya seperti itu, agak keras dia. Ya. Pak pukul pakai apa dia? Ya pakai apa aja, lidi, kayu gitu. Tapi ya tidak pukul untuk disakitkan sekali sih. Hanya untuk gertak aja, sugesti gitu. Dia dari segi strata dia adalah orang saya seperti hamba saya. Tetapi hubungan yang terjadi antara kami adalah hubungan kasih sayang. Memang seperti raja dan hamba, tetapi hubungan kasih sayang. Hamba itu apa, Pak? Ya, pesuruh raja. Begitu. Tapi saya sekolahkan dia. Kalau anaknya memang pintar, rajin, kalau perlu saya kuliahkan dia. Ya, kasta memang ada yang mengatakannya mungkin saja pengaruh dari India, karena kita kenal India itu punya kasta-kasta. Dan kebetulan di sini juga mirip sekali bahwa ya 4 lah, paling tidak 3 kasta begitu. Ya, seperti tamu umbu, lalu orang merdeka, lalu hamba begitu. Dan setelah menjadi hamba itu hidupan seperti apa, Pak? Ya, memang tidak bebas lagi. Tidak bebas, lalu harus selalu mengikuti kemauan tuannya.
bahkan sampai mati dia dipotong juga ikut mati bersama tuannya begitu. Jadi tidak bebas, segala-galanya ditentukan oleh tuannya begitu. Iya, dapat ini menandakan kerajaan, menandakan statusnya sebagai raja begitu. Yang kubur di sini cuma raja dengan orang yang kepercayaannya, tangan kanannya itu seperti ngarahunga istilahnya. Karena kuburan ini kan satu kubur ini kan diisi bisa belasan orang sampai penuh, karena kuburannya sudah penuh, mungkin akan dibuat baru untuk saya nanti di sini. Iya, seperti itu. Iya, pada zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, Ngara itu dibunuh. Kalau seandainya hubungan saya dengan Ngara ikatan batin saking sayang, Ngara ikhlas masuk sama saya dalam, walaupun dia masih hidup, masuk dengan hidup-hidup di dalam. Itu punya keikhlasan gitu. Kalau dia tidak ikhlas ya dibunuh gitu, sebagai tumbal. Untuk menemani kita di akhirat, perjalanan untuk membantu kita begitu, agar kita tidak jalan sendiri ke akhirat. Iya begitu. Hamba ada, artinya bahwa ya secara keluar atau resmi begitu tidak, tapi secara ke dalam masih tetap ada. Artinya bahwa yang joki tidak selamanya bahwa hamba. Mungkin saja dalam rumah itu tidak ada anak laki-laki, ataukah juga ada tapi takut jangan sampai dia jatuh celaka begitu, dan itu berbahaya. Makanya dia itu ya suruh saja hamba yang tidak punya resiko. Kalaupun mati ya sudahlah begitu. Kenapa tidak punya resiko? Ya artinya bahwa karena sudah statusnya hamba tuh begitu, tidak sama dengan kalau tuannya mati ini begitu. Itu dipestakan besar-besar. Kalau hamba ya yang biasa-biasa saja begitu. Anaknya ini suka maunya di kuda terus saja. Kalau lagi naik mobil, lihat kuda lagi di jalan, kepalanya dia keluarkan dari mobil. Kadang kalau tidak dijaga suka pegang ekor kuda. Jadi ya hati-hati sudah dijaga dia nih. Tidak takut, mental sudah. Bapak mau dia menjadi joki? Ya kalau kuda sendiri mau. Kalau kuda orang lain tidak mau. Kenapa? Ya nggak hafal sifat ternaknya. Takutnya nanti hilir, ada apa-apa, keluar dari arena, bisa jatuh kan? Tapi Anda nggak menjadi joki ya? Enggak. Kenapa? Dilarang mama, fokus aja di belajar. Kenapa ibu melarang? Supaya nanti bisa menjadi dokter. Gimana menurut Anda? Ya saya setuju karena mama yang bilang. Nyara itu teman kamu juga? Iya teman. Gimana Teman rasa baik. melihat dia naik kuda? Dia bagus Bangga, ya? bagus. Kenapa bagus? Ini dia santai saya tunggang kuda. Biar jatuh juga pengen terus, senang dan dia teman baik. Sesuai dengan pikirannya saya, kalau dia tunggang kuda iya, dia tunggang kuda iya, bilang nurut. Bandua lintas samudra, Bandika putar kelangan dan dapat begas. Supaya segera dibawa masuk. Saya Ade, Terus dari umur berapa mulai joki? 5 tahun. 5 tahun udah mulai joki? Iya, Ini kenapa deh? jatuh dari kuda. Tapi apa, mau naik kuda lagi? Iya, Nggak takut? dah. Kenapa? Menjadi tradisional. Ya karena sudah menjadi tradisional kita. Apa ya, dari sisi Pak
Bapak lihat dia naik kuda nggak takut? Tidak, sudah menjadi kebiasaan kita. Kita memang dari dasar kita main kuda memang. Waktu jatuh apa cerita apa terjadi? Ya, Apa terjadi waktu jatuh ini? ini hanya luka memar saja ini. Memang kalau dia memang tidak terasa karena saking hobinya begitu. Kalau dia masih kuat dia naik terus lebih dari 10 kali. Kalau masih kuat dia naik terus. Kalau tidak kuat ya dia minta istirahat. Berapa kali juara satu? Baru satu kali. Tadi juara 2 terus. Kali naik ini? Sudah 5 kali. 5 kali? Iya. 5 kali madani jara. Pacupa kali nih madani. Parkur sekali ya. Parkur kali mina. Berarti pemain PT tuh nene. Berarti pemain PT tuh nene. Bisa. Bisa. Ada 14. Dia kuda tidak apa-apa dia jadi sana. Dia ban berapa dia? Ban 3. Bintang Aries. Iya. Bentar Dia kuda tidak apa-apa. Kecil tapi gila nongol cari. Bapak kenapa mau pakai ade? ya. Kenapa mau pakai ade? Iya mau pakai karena punya kuda sebentar ada joki jadi saya minta dia. Kenapa pilih dia? Karena orangnya joki paling kecil dia. Ya, dan saya senang. Tadi kan saya sudah pakai pertama, senang dia, bagus. Bayar berapa Pak? Ya? Bayar berapa? 50 sekali naik. Kalau menang dapat tambahan nggak? Bisa, tergantung. Nanti kalau ada taruhan sedikit bisa. Kalau kita bawa pulang uang itu ada 15 juta, ada 10 juta, tergantung lah mereka. Iya, selama 7 hari. Kalau tahan itu, kalau kita belikan sapi, belikan buat mereka tempat rumah. Takut saya kalau sudah besar, takut mereka tanya mana hasil saya cari, saya takut begitu. Makanya saya beli tempat rumah, beli sapi buat mereka. Siapa tahu dia mau sekolah, ada penghasilan sendiri. Oh iya, ada di grup putih kemarin. Sekali. Senawa. Jordan 2 kali. Juara 2 kali. Jordan berapa kali? 2 kali. Juara 1 2 kali. Ade mau menjadi apa kalau besar? Tapi tentara. Kalau kakaknya mau menjadi apa? Polisi. Bawa senjata. Ade kenapa mau menjadi tentara? Bawa tank. Gimana caranya? Ada sekolah dia minta izin dulu karena ada bos di sini yang panggil. Dia sudah tahu dia naik kuda. Kalau gurunya bilang begini, kenapa kamu boleh naik kuda terus-terus, kamu tidak mau sekolah? Siapa yang kasih makan ibu dengan bapak saya? Siapa yang urus adik-adik saya? Dia bilang begitu dulu itu. Saya ulang-ulang jatuh dari kuda tapi tidak apa. Waktu kecil. Dan ini merupakan sudah turunan dari nenek moyang kami, jadi tidak ada pelanggaran hukum. Kenapa tidak? Ya karena tradisi, adat. Hukum adat kan harus tetap ada dibanding hukum formal. Bilang bahwa mereka takut itu anak-anak dipaksa dan kasihan mereka. Nah, ya itu hanya provokator aja, kalian tidak punya kuda. Dia tidak mengerti kuda. Tidak ada paksaan sini, tidak ada. Ya memang kalau undang-undang pemerintah sih anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan, kan di sini tradisi ada.
Enggak pernah bawa ke rumah sakit. Kalau kita ini kalau patah itu harus obat bima. Kalau ada rumah sakit itu kan kalau dia tidak bisa berbaiki ini kan langsung potong. Kalau orang rumah sakit, kalau kita orang bima tidak. Ada obat sendiri. Diurut dulu, dukun diurut dulu. Belum tentu dipotong. Iya belum tentu dipotong, tapi takut saya dipotong. Ada pikiran juga biaya. Iya. Iya. Takut karena saya ini orang miskin, takut tidak ada uang, tidak ada apa untuk biaya mereka. Kalau sudah masuk rumah sakit itu pasti minta uang. Kadang ada juga yang patah juga, patah kaki. Kadang ada yang pernah patah kaki. Pernah dia patah. Nah, yang besar juga itu pernah dia patah kiri kanan dia punya kaki, tapi tidak ada rasa takutnya dia. Semakin dia ini merasa sakit, semakin berani dia karena sudah terbiasa. Sebenarnya dalam undang-undang Indonesia anak kecil tidak boleh kerja di bawah 16. Tapi ini ada 4 tahun, 5 tahun. Ada 4 tahun, 5 tahun. Ya memang ya betul ada undang-undang itu. Tapi ini terkait dengan budaya setempat. Sehingga pemerintah juga harus melihat ini sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. Kalau dilarang oleh pemerintah pusat bagaimana Bapak? Kalau dilarang saya sulit nanti, saya yang susah, saya akan diprotes oleh warga saya. Nggak mau naik lagi? Masih sakit kakinya. Jatuh. Ya. Hari ini cukup aja atau mau naik lagi? Sakit di mana? Ya katakan uturang gikarai kau yang muhya mawa pianda mahanduk kama aka ai ruangu ayah iye anamba walinding ukyanggu nyakadoko na ayanggo